Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas lanjutan bedah soal hot pada bab distribusi peluang binomial. Kejadian dengan menggunakan konsep distribusi peluang binomial yaitu yang memenuhi sifat-sifat di bawah ini, di antaranya 1. Percobaan dilakukan sebanyak N kali. 2. Setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. 3. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan yang lainnya atau saling independen. Perhatikan gambar contoh ini. Saya bacakan ya. Suatu perusahaan LG memproduksi 400 televisi yang akan diekspor ke Malaysia. Perusahaan ingin mengetahui kualitas perakitan televisi tersebut. Apakah sesuai standar? Ada beberapa televisi yang akan diambil sebagai sampel. Nah, konsep yang diperlukan adalah distribusi peluang binomial. Misalkan X adalah variabel random diskrit, maka peluang dari X adalah peluang daripada X sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N min X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Jelas ya? Nah ini penjelasannya. P buka kurung X sama dengan X kecil tutup kurung. Nah di sini maksudnya apa? Peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan yaitu P buka kurung atau peluang P buka kurung X sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan ini jumlah percobaan di sini. Q peluang gagal, P peluang sukses. Jelas ya? Rumusnya seperti ini. Gunakan wacana di atas untuk mengerjakan soal nomor 30 sampai dengan 32 sebagai gambaran formula yang dapat menjadi acuan dalam menghitung. Langsung aja kita ke TKB. Perhatikan soal nomor 30. Saya bacakan. Perhatikan tabel distribusi frekuensi variabel acak X berikut. X 1, 2, 3, 4, 5. Untuk X sama dengan 1, peluangnya 1/6. Untuk X sama dengan 2, peluangnya 1/4. Untuk X sama dengan 3, peluangnya K. Untuk X sama dengan 4, ini ya, peluangnya 1/12. Untuk X sama dengan 5, peluangnya 1/3. Ini yang ditanya nilai K adalah, ini opsinya A 1/12, B 1/6, C 1/4, D 1/3, E 1/2. Langsung aja kita ke pembahasan. Perhatikan, pada distribusi frekuensi variabel acak tersebut berlaku peluang buka kurung X kurang sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 1. Ingat nilai peluang paling besar 1, paling kecil 0. Ini artinya peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4
ditambah peluang X sama dengan 5 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh peluang X sama dengan 1/6, peluang X sama dengan 2/4, peluang X sama dengan 3K, peluang X sama dengan 4 1/12, peluang X sama dengan 5 1/3. Kita jumlahkan semua ya. 1/6 ditambah 1/4 ditambah K ditambah 1/12 ditambah 1/3 sama dengan 1. K-nya kita tarik ke kiri, berarti kita samakan penyebut dibuat per 12. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 12, 1. Kalikan 1, 1. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Jelas? 1 coba menjadi 12/12. Maka hasilnya 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4, yaitu berapa? 11. Maka jadilah K plus 11/12 sama dengan 12/12. Berapa K-nya? K sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Jelas ya? 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 tambah 4, 10. Dipindah kanan, 12/12 dikurangi 10/12. 12 kurangi 10, 2, bawahnya 12. Maka hasilnya K sama dengan 2/12, kita sederhanakan sama dengan 1/6. Kita lihat jawabannya di sini. Ada nggak 1/6? Oh, ada. Yang B. Saya kasih warna merah. Jelas ya? Saya lanjut soal berikutnya. Permainan dadu. Perhatikan dadu sisi 6. Ya. Langsung ke soal 31. Perhatikan dadu di ilustrasi gambar di atas. Jodohkan setiap pernyataan dari variabel X yang menyatakan mata dadu yang muncul dengan pilihan yang benar dan tepat. Untuk X sama dengan 1, X sama dengan ganjil, X sama dengan faktor dari 6. Di sini peluangnya. Peluangnya pilihannya 1/3, setengah, 6/6, 1/6, 5/6, 4/6. Langsung aja pada pembahasan. Ingat, peluang kejadian A sama dengan banyak kejadian A dibagi banyak ruang sampel. Nah ini PA peluang kejadian A, NA banyak kejadian A, NS banyak ruang sampel. Juga ingat ya, untuk soal berikutnya itu ada kombinasi C, kombinasi N, X. Maksudnya apa? N faktorial dibagi buka kurung N min X tutup kurung faktorial dikali X faktorial. Masuk ke soal yang tadi. Nah ini, kita perhatikan. Karena dadu memiliki 6 sisi, maka peluang munculnya mata dadu adalah X sama dengan 1. Berarti cuma 1 aja. Kalau kita tulis di sini, ya, dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kemungkinan semua muncul. Berarti ruang sampelnya atau NS-nya ada 6. Lah K1-nya ada berapa? 1. Maka kejadiannya 1. Maka peluang kejadian X sama dengan 1, NA dibagi NS. Berarti 1 dibagi N
6. Nah ini peluangnya. NA dibagi NS. Berarti 1 dibagi 6. Soal berikutnya. Bilangan ganjil. Kita lihat ini. Yang ganjil 1. Ya, saya lihat di sini. 1. Saya kasih warna kuning. 3. Saya kasih warna kuning. 5. Saya kasih warna kuning juga. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Kita harus di sini. 1, 3, 5. Berarti ada 1, 2, 3. NA-nya ada 3. NS-nya tetap 6. Apa rumusnya? Pulang kejadian X 1, 3, 5, yaitu NA dibagi NS. Berarti 3 dibagi 6. Berapa 3 bagi 6? Sama dengan setengah. Cukup mudah ya? Saya jamin kalian pasti paham ya. Faktor dari 6. Lah faktor dari 6 langsung aja dari sini. Kita lihat. Faktor dari 6 itu kalau dikalikan hasilnya 6. Yaitu 1 kali 6. 2 kali 3. 5 kali, oh bukan, ada ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Langsung aja NA-nya ketemu. Ada 4. NS-nya juga tetap 6. Karena apa? Dadu bersisi 6. Maka berapa peluang kejadian? 1,2, 3,6 sama dengan, ingat, NA per NS. Berarti berapa? 4 per 6. Mau sederhanakan boleh, tetap 4 per 6 boleh. 4 per 6 kalau kita tulis ya jadi 2 per 3. Lanjut ya. Soal nomor 32. Berilah tanda centang dan boleh lebih dari 1 jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Kita lihat pernyataannya ada 3. Soal cerita semua. Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Perhatikan pernyataan pertama. Saya bacakan. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3 per 5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Penalti tersebut adalah ini. Peluang dia mampu menahan 3 kali tendangan. C kombinasi 5 dari 3. Ya, 3 per 5 pangkat 3. 2 per 5 pangkat 2. Langsung aja kita bahas satu persatu. Supaya tidak lupa. Pembahasan ingat kombinasi C, N, X. Sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N min X tutup kurung faktorial dikali X faktorial. Jelas ya? Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Nomor 1 ya. Dari 5 tendangan yang mampu ditahan adalah 3 kali. Dan peluangnya diketahui 3 per 5. Dari sini kita bisa melihat di sini ya. Berarti kalau kita tulis peluang tendangan yang tidak mampu ditahan ya. Nah di sini bisa kasih saya simbol Q. Oh kok Q-nya besar ya. Kecil aja. Q sama dengan 1 dikurangi 3 per 5. Sama dengan 2 per 5. Ada berapa? Kalau yang ketahan itu 3, berarti yang gol adalah 2 dari mana? 5 tendangan, 3 ketahan. Ya 35 kurangi 3 sama dengan 2 kali. Maka ketemulah N-nya sama dengan 5, X-nya 3 yang bisa ditahan, P-nya 3 per 5 yang bisa peluang dia bisa menahan, Q-nya dia kebobolan, yaitu 2 per 5 dari sini. Langsung aja ya, peluang X sama dengan
N faktorial dibagi buka kurung N min X tutup kurung faktorial buka kurung X faktorial tutup kurung P pangkat X Q pangkat N min X. Ya, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita perhatikan dulu, kita cari rumus ini. Nah ini ya, di bawah ini. Nah, daripada kita panjang-panjang ini, kita tulis di sini supaya lebih praktis. Nah, lah rumus ini N faktorial dibagi bisa saya tulis C N ini X. Maka kita masukkan aja N-nya berapa? 5. X-nya berapa? 3. X-nya ini berapa? 3. Ini berapa? N min X. Berarti berapa? 5 kurangi 3. Berapa 5 kurangi 3? 2. Ini apa? P. Berapa P-nya? Kita masukkan 3/5. Ini apa ini Q? Berapa Q-nya? 2/5. Maka peluangnya kombinasi 5 dari 3 buka kurung 3/5 pangkat 3 kali buka kurung 2/5 tutup kurung pangkat 2. Sehingga peluangnya adalah, nah, kita cocokkan. Sama enggak ini? Nomor 1. Oh sama. Berarti kita centang ya. Kita ketik aja centang. Nah kita centang. Nah ini. Karena sama. Benar ya. Nah, lanjut langsung pernyataan kedua saya bacakan. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 40% yang lolos. Dari peserta tes tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 20 orang. Peluang sampel terdiri dari peserta lolos sebanyak 5 orang adalah C 20, ini 5, 4/10, ini 5. Ya, kita cocokkan di sini. Langsung aja ke pembahasan, yaitu soal yang pernyataan nomor 2 ya. Nah ini, dari 20 orang yang lolos, 5 orang. Ya, dari 20 orang yang lolos 5 orang. Dan peluang lolos, berarti saya namakan P ya, itu 40%, berarti 40/100. Kita sederhanakan jadi 4/10. Peluang tidak lolos saya beri nama Q. Total peluang itu 1. Berarti kalau misal contohnya peluang itu jumlahnya 1, kalau lolosnya 7%, berarti nggak lolos 30%. Sama dengan ini, berarti 1 dikurangi 4/10 sama dengan 6/10. Berarti peluang tidak lolos, yang lolos hanya 5. Berarti 20 kurangi 5, 15 orang yang lolos. Kita simpul di sini. Maka N20, X-nya 5, P-nya 4/10, Q-nya 6/10. Maka peluang kejadian X ya sama dengan rumusnya ini. C N X P pangkat X Q N min X. Kita masukkan C. E-nya 20, X-nya 5, P-nya 4/10, X-nya 5, Q-nya 6/10. Lah ini N min apa ini? N min X. Berarti E-nya 20 kurangi 5. Berapa 20 kurangi 5? 15. Maka hasilnya ini peluangnya. Kita cocokkan aja. Sama enggak? Kalau sama berarti centang. Kalau enggak sama berarti tidak centang. Nomor 2. Oh tidak sama ya.
Nah, supaya kita lebih yakin tidak sama. Kita copy aja, kita cocokkan. Nah, ini di sini. Atau kita geser di sini. Nah, ini. Nah, ini. Kita tarik ke sini. Oh, nggak mau. Berarti kita itu nggak sama. Kurang yang ini ya. 6 per 10 pangkat 15. Lanjut, pernyataan ketiga. Variabel X menyatakan banyak hasil gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam. Nilai P X sama dengan 1 adalah 0,5. Langsung aja kita ketik KB. Langsung ke pembahasannya. Nomor 3. Mata uang logam itu ada angka sama gambar. Notasi P peluang X sama dengan 1 menyatakan peluang munculnya satu gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam. Ruang sampel dari pelemparan 2 keping mata uang logam adalah A, A, G, G, A, G, G. Ini seperti ini. Kalau ini mata uang satunya, ini mata uang satunya. A ketemu A ketemu G, G ketemu A, G ketemu G. Maka ruang sampelnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, sepertinya ada 4. Yang diminta, ya, kejadian. Nah ini, peluang muncul satu gambar aja. Berikut satu gambar, kalau nggak AG ya, GA. Ada berapa berarti NA-nya? Ada 2. Apa tadi peluangnya? NA dibagi NS. NA-nya berapa ini? 2. 2 dibagi berapa NS-nya? Ini kalau saya tulis di sini. Nah, N S. Waduh, berubah besar ya. N S sama dengan 4. NA-nya di sini. Nah, N A A-nya kok N A sama dengan 2. Dari mana 2? Karena diminta ya kejadian apa? Muncul satu gambar, yaitu kalau nggak angka gambar, ya gambar angka. Nah itu berarti ada 2. Atau yang ini, gambar angka atau angka gambar. Ada 2. Apa peluang tadi rumusnya? NA dibagi NS. Berarti 2 dibagi 4. Berapa 2 bagi 4? Setengah. Kita lihat dulu di sana. Sama enggak ini? Setengah. Pernyataan yang ketiga. Ketiga. Nah ini. Ketiga. Nah, setengah dengan 0,5 adalah sama. Berarti kita centang. Jelas ya? Paham ya? Nah, sampai di sini saya akhiri dulu pembahasan bedah soal hot matematika. Ikuti terus channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Saya akhiri. Cuy. Ya, saya akhiri sampai di sini ya. Belajar terus ya.